Untuk calon gubernur nomor urut 1. Nilai Indeks Pelayanan Publik atau IPP Jawa Tengah tahun 2024 di angka 4,41, berada di atas rata-rata nasional di angka 3,99. Indikator ini membaik dari tahun 2023. Namun demikian, dokumen RPJPD 2025-2045 menyebutkan bahwa pelayanan publik Jawa Tengah masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas layanan, kapasitas institusi yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi, belum meratanya kualitas sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, serta terbatasnya inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, strategi apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi masalah dalam pelayanan publik tersebut? Waktu menjawab 3 menit, kami persilakan. Indeks Pelayanan Publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK, juga penurunan efisiensi perekonomian, dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah. Apabila saya terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kedua, kita juga bisa menilai dari apakah kemudian efisiensi perekonomian ini kemudian akan membaik. Saat ini terjadi inefisiensi sampai dengan 10-12%. Dan ini sesuatu yang cukup menonjol. Berarti harus banyak perbaikan, karena terjadinya inefisiensi ini kan berarti apakah kita sebagai pelayan publik ini lambat atau cepat. Apakah kemudian kita menambah kos dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Sedemikian rupa sehingga jangan sampai efisiensi atau inefisiensi ini kemudian malah menonjol. Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, seminimal mungkin, melibatkan kos tambahan, sehingga para pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif. Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur, dan saya yakin masih begitu banyak pelayan publik yang bekerja jujur, punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal. Tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah. Selesai. Sudah cukup Bapak? Baik, pendukung harap tenang, terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andika. Tentang pelayanan publik tidak lepas daripada keterbukaan informasi publik. Dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana di dalamnya itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi keterbukaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para badan-badan pemerintah.
Oleh karena itu para OPD di tempat kita adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur. Masyarakat akan tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah, atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan. Kalau masyarakat kurang, maka pelayanan publik akan saya ditetapkan di masing-masing provinsi. Kita punya namanya mall pelayanan publik. Di mana mall pelayanan publik ini adanya di Bakorwil. Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang. Cukup di mall pelayanan publik yang adanya di Bakorwil. Kalau itu tidak cukup, kita juga masih punya yaitu Jateng Ngopeni, yang semua aplikasi kita jadikan satu, semua bisa mengakses kepada kepentingan-kepentingan dari masyarakat kita, dari mulai pendidikannya, dari mulai kesehatannya, bahkan anggaran di OPD kita, masyarakat berhak tahu. Itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi keterbukaan publik. Selesai, matur suwun. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi apa yang menjadi jawaban tadi. Karena memang intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan praktek atau pelaksanaannya. Sering-sering semua sistem ini sudah berjalan, tetapi pelaksanaan di tiap level atau pelaksanaan di tiap OPD itu yang kemudian perlu pengawasan melekat. Oleh karena itu saya tadi menekankan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, kita memang perlu memberikan sistem reward and punishment yang memang bisa diukur. Meritokrasi termasuk juga penghargaan-penghargaan kepada mereka yang membuat prestasi. Sementara kepada yang mungkin belum menjadi bagian dari gerakan untuk membuat pelayanan publik ini lebih efisien, lebih efektif, maka sudah selayaknya mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk memegang pos-pos yang sangat berpengaruh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup?